Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan madhab ulama. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan mengenai dua tata cara bersujud dalam salat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai 7 bahagian badan seseorang yang bersujud dalam salat. Imam Ash-Shirazi mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab, wa yasjudu alal jabahah wal anfi wal yadain wa rukbatain wal qadamain. Fa amma sujudu alal jabahah fawajibun lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallam qol idza sajadta famakin jabhataka minal ardi wala tangkurhu nakron. Qala fil fa'in wada'a ba'dal jabahah karahtu lahu wajahah li'annahu sajada ala jabahah fa'in sajada ala khailin muttasilin bihi dunal jabahah lam yajuzhu. Lima rawa Khobab bin al-Arath radhiyallahu anhu qol syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haramda fi jaybahina wa kufina falam yuskina wa amma sujudu alal anfi fa huwa sunnatun lima rawa Abu Humaid anna Nabi sallam sajada wa amkana jabahatahu wa amfahu minal ard wa in tarakahu wajahu lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qol ra'aitu Rasulullah sallam sajada bi ala jabhati ala qisasi syar wa idza sajada bi ala jabhatihi lam yasjud alal anfi. Maksudnya Imam Ash-Shirazi mengatakan seseorang bersujud dengan dahi dan hidung, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut dan jari-jari kedua-dua kakinya. Jadi ada 7 anggota sujud di sini. Dahi dan hidung dikira 1. Kemudian kedua-dua telapak tangan 3 anggota badan, kemudian kedua-dua lutut menjadi 5 anggota badan, dan jari-jari kaki bahagian telapaknya dari kedua-dua kaki. Jadi ada 7 anggota sujud, 7 anggota badan yang sujud. Adapun sujud dengan dahi adalah wajib. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta famakin jabahatak minal ardi walatan kurhu nakron. Maksudnya apabila kamu bersujud maka letakkanlah dahimu di tanah dan jangan kamu memukulkan dahimu. Jadi kalau kita sholat tak boleh kita memukulkan dahi kita ke tanah. Cukuplah meletakkannya dahi di tanah, jangan memukulkan dahi ke tanah. Karena ini bukan perbuatan dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um,
Kitabnya jika seseorang bersujud di atas sebahagian dahinya, bukan seluruh dahinya, maka tidak disukai perkara yang demikian baginya. Dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi sujudnya, karena sesungguhnya dia bersujud di atas dahinya. Jika seseorang bersujud dan dahinya terhalang dengan sesuatu yang bersambung dengannya, seperti serbannya atau bajunya atau jubahnya, maka perkara yang demikian tidak boleh. Perkara ini berdasarkan hadis riwayat Khabbab bin Al-Arath radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hararamda fi jibahina wa akufina falam yushkina." Maksudnya, kami mengadu kepada Rasulullah SAW panas yang sangat panas pada dahi dan telapak tangan kami. Maksudnya ketika bersujud, karena pada masa itu Masjid Nabawi masih pasir. Jadi ketika sholat zuhur misalkan, maka akan terasa sangat panas. Lalu baginda tidak menerima pengaduan kami. Adapun sujud dengan hidung, maka perkara tersebut adalah perkara sunnat. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabahatahul ab. Hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 270, Abu Dawud nomor 730. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud meletakkan hidung dan dahinya di tanah. At-Tirmidzi mengatakan hadis Abu Humaid adalah hasan sahih. Wajib sujud dengan dahi, sedangkan hidung adalah sunnat. Jika seseorang meninggalkan bersujud dengan hidung, maka boleh baginya. Perkara ini berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallam sajada bi ala jabhati ala qisasi sya'." Maksudnya, kata Jabir, aku melihat baginda Rasulullah SAW bersujud dengan paling atas dahinya di atas tempat tumbuh rambut. Jadi dekat dengan tumbuh rambut. Apabila seorang bersujud dengan paling atas dahinya, maka dia tidak bersujud di atas hidungnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', adapun hadis Abdullah bin Umar dan Jabir radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah hadis gharib yang dhaif. Ad-Darqutni telah meriwayatkan kedua-duanya, akan tetapi dia mendoifkan kedua-duanya. Adapun hadis Khabbab, Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dengan lafaznya dan isnadnya jayyid. Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis bukan dengan lafaz tersebut seperti yang diriwayatkan tadi yang telah disebutkan hadis Khabbab. Imam Muslim meriwayatkan dari Zuhair, dari Abu Ishaq As-Sabi, dari Sa'id bin Wahab, dari Khabbab. Beliau mengatakan, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyakauna ilahi hararamda." Ataina Rasulullah sallam fasyakauna ilahi hararamda falam yuskina. Qala Zuhair, qultu li Abi Ishaq afi zuhr, qala na'am, qultu afi ta'jiliha, qala na'am. Hadis Muslim nomor 619. Maksudnya, Khabbab mengatakan, kami datang kepada Rasulullah SAW, lalu kami mengadukan kepada baginda panas yang sangat panas pada tempat sujud. Lalu baginda tidak menerima pengaduan kami. Zuhair mengatakan, aku mengatakan kepada Abu Ishaq, apakah perkara demikian dalam sholat zuhur? Beliau mengatakan, iya. Aku mengatakan, apakah dalam menyegerakan sholat zuhur? Jadi sholat zuhur pada awal waktu. Beliau mengatakan, ya. Khabbab dan sahabat yang lain mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW panas yang sangat panas pada dahi dan kedua-dua telapak tangan mereka ketika bersujud waktu sholat. Kalau ada membuka dahi tidak wajib, sungguh dikatakan kepada mereka, tutuplah dahi kamu sekalian. Tatkala Rasulullah SAW tidak mengatakan perkara yang demikian, maka perkara tersebut menunjukkan atas sesungguhnya wajib membuka dahi ketika sujud dalam sholat. Jadi wajib membuka dahi ketika sujud dalam sholat. Imam An-Nawawi mengatakan telah tetap sujud dengan hidung dalam banyak hadis sahih.
Sujud dengan dahi adalah perkara yang wajib tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan kami ulama Syafi'i. Ini dalam kitab Al-Majmu'. Perkara yang utama adalah bahwa seseorang bersujud dengan dahi seluruhnya. Jika seseorang melakukan sujud dengan sebagian dari dahi, maka boleh baginya, akan tetapi dimakruhkan. Pendapat ini adalah pendapat yang benar yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dan jumhur ulama Syafi'i telah memutuskan dengannya. Imam Asy-Syafi'i dan kalangan ulama Syafi'i mengatakan wajib bawa terbuka dahi seseorang dan menyentuh ke tempat sujud. Dalilnya adalah hadis Khobab riwayat Muslim yang telah disebutkan tadi. Jika terhalang dahinya dengan penghalang yang berhubungan dengan orang yang sholat, seperti seseorang bersujud di atas kedua-dua telapak tangannya atau ujung serbannya atau ujung pakaiannya, dan kedua-duanya serban dan pakaiannya bergerak dengan gerakannya dalam keadaan berdiri, duduk atau selain kedua-duanya, maka tidak sah sholatnya tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan kami ulama Syafi'i, kata Imam An-Nawawi. Jika seseorang bersujud di atas kedua-duanya serban dan pakaiannya, dan kedua-duanya panjang dan kedua-duanya tidak bergerak dengan gerakannya, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang sahih adalah bahwa sesungguhnya solatnya sah, dan dengan pendapat ini Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali dan Ar-Rafi'i memutuskan. Pendapat kedua adalah tidak sah solatnya, dan dengan pendapat ini Al-Qadhi Husain memutuskan dalam ta'liqnya, sebagaimana kalau ada atas ujung kedua-dua tersebut najis, maka sesungguhnya tidak sah solatnya. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun apabila seseorang bersujud di atas tulang ekor orang lain atau ujung serban orang lain, atau di atas punggung seorang laki-laki atau seorang perempuan tanpa bersentuhan kulitnya dengan kulit perempuan tersebut, atau di atas punggung hewan yang suci seperti keledai, unta dan selain kedua-duanya, atau di atas punggung anjing yang tertutup dengan kain suci tanpa bersentuhan kulit seorang tersebut dengan sesuatu najis, maka sah sujudnya dan salatnya pada setiap keadaan tersebut. Di atas tanpa ada perbedaan pendapat